Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah, kita bersama hendak berefleksi hal penting dari pribadi Yesus, teladan hidup kita, sumber kekuatan kita. Yesus adalah guru yang dihianati, Tuhan yang diingkari murid-muridnya. Tetapi betapapun demikian, ia tidak membuang murid-muridnya, malah mencarinya satu persatu. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus ketika ia menjumpai murid yang mengingkarinya. Murid yang bersumpah bahkan mengutuki bahwa ia tidak kenal Yesus dan ia bukan murid Yesus. Kata pertama yang keluar dari mulut Yesus ketika Yesus berjumpa dengan Simon Petrus adalah, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih dari mereka ini bisa berarti apakah kasihmu lebih dari kasih murid-murid yang lain, sebagaimana sering ia mengatakannya dengan sesumbar di hadapan mereka. Ataukah lebih daripada mereka ini berarti bahwa Petrus mengasihi Yesus lebih daripada Petrus mengasihi peristiwa ajaib yang baru saja terjadi, di mana tangkapan mereka yang berkelimpahan membuat mereka takjub pada pagi hari itu. Yang mengejutkan, jawaban Petrus sekarang berbeda dari Petrus yang lama, yang sering bicara sesumbar, yang lebih cepat berkata-kata daripada berpikir. Tetapi sekarang kelihatan Petrus memikirkan secara dalam apa yang mau diucapkannya. Dan oleh karena itu kita menemukan ia lebih jujur bahwa ia bukanlah batu karang, ia bukanlah murid yang gagah perkasa, ia hanyalah seorang murid pecundang. Oleh karena itu betapapun ia menjawab, "Benar Tuhan," tapi jawaban Petrus kalau ditelisik sebenarnya mau mengatakan, "Tidak benar Tuhan." Mengapa? Sebab kata kasih yang dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus bukan kasih agape. Ia menjawabnya dengan kata kasih phileo. Kasih Petrus kepada Yesus adalah kasih yang berpamrih. Mengasihi Tuhan sejauh Tuhan menguntungkan. Mengasihi Tuhan sejauh Tuhan memenuhi seluruh harapan-harapan hidupnya. Mengasihi Tuhan apabila Tuhan menghadirkan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan dan memberikan tempat istimewa bagi dirinya. Dan ketika Yesus bertanya untuk kedua kalinya kepada Petrus, Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Bahwa kualitas kasih yang ada padanya tidak sama dengan kualitas kasih yang Allah lakukan, yang Yesus kerjakan. Sekarang Petrus bukan saja ia jujur, tetapi ia juga mulai konsisten bahwa sebenarnya aku adalah murid yang tidak berguna. Jujur menjawab pertanyaan reflektif adalah sebuah pertumbuhan. Jujur melihat keberadaan diri jauh lebih baik dari begitu banyak tekad, janji yang diucapkan dengan sesumbar. Maka dalam pertanyaan Yesus nampak lalu penerimaan Allah kepada Petrus ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Penerimaan Allah kepada setiap kita yang bersikap jujur di hadapannya. Oleh karena itu pertanyaan yang ketiga, Yesus tidak bertanya dengan menggunakan kata agape lagi, tetapi Yesus menggunakan kata phileo. Seolah-olah Yesus hendak mengatakan kepada Petrus, "Kalau engkau baru bisa mengasihi aku dengan kasih yang demikian, gembalakanlah domba-dombaku." Jadi artinya Petrus diterima keberadaannya. Kasihnya memang hanya segitu. Tidak ada sesuatu yang membanggakan. Tetapi sejauh engkau mau menggembalakan domba-dombaku, tumbuh bersama-sama di dalam aku, gembalakanlah domba-dombaku. Sikap jujur dan penerimaan Allah kepada Petrus ternyata itu yang mengubah
si keropos menjadi batu karang, yang mengubah si pengecut menjadi murid yang sungguh berani, bukan karena ia pemberani, tapi karena Allah yang menerimanya itu anugerahkan kekuatan yang berlimpah untuk melipat gandakan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, dalam legenda kekristenan mula-mula diyakini bahwa Petrus disalibkan oleh karena iman percayanya dengan posisi terbalik di kota Roma. Ia merasa tidak layak disalib seperti Kristus disalib, sebab ia begitu hina. Dan oleh karena itu ketika ia hendak disalibkan, ia meminta agar posisinya berbeda dari posisi gurunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila hari ini Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku tanpa pamrih? Apakah engkau tetap mengasihi aku apabila usahamu jatuh? Apakah engkau mengasihi aku betapapun engkau mengalami sakit? Kira-kira apa yang akan kita jawab? Tidak usah kita jawab sekarang, supaya kita bisa menjawabnya lebih jujur. Sebab Tuhan mengasihi setiap orang yang datang kepadanya di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Dan dari tempat yang paling bawah, Allah akan mengangkat kita, membangun kita, dan menumbuhkannya sampai menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.